Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh kembali berbagi firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara yang sedang menunggu, yang sedang menonton renungan ini diberkati dan sehat sepanjang hari ini. Sukacita dari Tuhan menyertai saudara-saudara. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan tertulis, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita lahir di dunia ini, kita pasti tahu tujuan kita lahir, tujuan kita hidup. Tentunya dalam prinsip kemanusiaan, kita lahir, kita dilahirkan untuk bisa meneruskan apa yang orang tua kita sedang kerjakan. Jadi waktu mereka tidak ada di dunia ini, kita mengerjakan, melanjutkan yang mereka kerjakan selama ini. Tapi dalam prinsip Tuhan, kita harus tahu apa tujuan kita diberi kehidupan di dunia ini. Tentu untuk melakukan misinya Allah, yaitu memberitakan Allah, memberitakan firman Allah, memberitakan Injil, saudara-saudara. Karena itu orang Kristen harus diberi tugas. Ada 3 tugas gereja yang wajib dan harus dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Ada diakonia, ada koinonia, dan marturia. Itu wajib dilakukan. Hingga mati pun kita harus melakukan ketiga tugas gereja ini, saudara-saudara, dalam tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Paulus sudah menguraikan begitu rinci sekali di ayat-ayat sebelumnya dan bahkan di pasal ini, saudara-saudara, di dalam kitab Efesus pasal 2 ini, Rasul Paulus dengan begitu merinci sekali apa tujuan Yesus datang ke dunia, apa arti salib, apa arti kebangkitan, apa arti keutamaan Yesus di dunia dan sebagai Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang harus kita ketahui. Lalu di dalam ayat 17, Paulus menjelaskan kembali, walaupun sudah di ayat-ayat sebelumnya dan ayat setelah ini juga nanti memberitahukan kepada kita tentang pribadi Yesus Kristus. Ia datang, Yesus datang dan memberitakan. Apa yang diberitakan Yesus Kristus selama di dunia? Damai sejahtera. Semua pengajaran Yesus, semua firman Allah, semua Injil-Injil yang disampaikan Yesus Kristus di dalam Injil sinoptik, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua pengajaran Yesus itu membawa damai sejahtera. Tidak ada orang yang mendengarkan firman Allah hidupnya kacau, tidak ada. Ya, waktu ada orang ingin sehat, dia dengarkan firman Allah, yang sakit itu disembuhkan, beroleh damai sejahtera. Bahkan kita hari ini, waktu saudara dengar firman Tuhan, saya mau katakan, saya mau tanya ini, saudara kalau dengar firman Tuhan, hidup saudara kacau nggak? Tentu tidak ya. Jadi waktu saudara dengar firman Tuhan, waktu saudara baca Alkitab, waktu saudara dengar renungan, saudara tidak hidup kacau, tapi beroleh damai sejahtera. Saudara diberi pemahaman, saudara diisi firman Allah, saudara diberkati Tuhan. Maka Yesus Kristus itu juga datang ke dunia membawa damai sejahtera, yaitu melalui dirinya sendiri dan Injil. Karena Injil itu adalah dirinya sendiri tentunya. Kepada siapa? Kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara-saudara, orang Yahudi adalah orang atau bangsa yang sangat pede sekali. Mereka sangat yakin bahwa hanya bangsa mereka lah yang menjadi umat pilihan Allah. Dalam arti hanya bangsa mereka lah yang bisa masuk surga. Di luar daripada itu semua masuk neraka. Itulah kira-kira. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus sampaikan begini. Waktu Yesus datang ke dunia, Ia mati, Ia bangkit, Ia naik ke surga, sebenarnya untuk memberikan damai sejahtera bagi kamu yang dekat, artinya gitu. Kamu yang percaya kepada Kristus Yesus, bahkan kepada mereka juga yang tidak percaya. Yang dalam anggapan kita, mereka bukanlah umat pilihan Allah. Saudara-saudara, betul bahwa keselamatan itu tidak semua orang mengalaminya, hanya mereka yang percaya.
Oke, yang mengaku Yesus Kristus itulah yang percaya seperti yang dikatakan oleh Paulus. Tapi saudara-saudara, kematian Yesus Kristus untuk semua orang. Namun, sayangnya tidak semua orang yakin dengan kealahan Yesus Kristus. Tidak semua orang menerima Dia sebagai Allah. Karena itulah yang menerima anugerah itu adalah mereka yang hanya percaya. Karena itu ya, Rasul Paulus bilang, seharusnya kamu yang percaya kepada Yesus Kristus adalah kamu yang hidup di dalam damai sejahtera tanpa melakukan permusuhan atau menghakimi atau mencela atau mencemooh mereka yang notabene-nya memang tidak cinta Tuhan. Kalau kita hidup di masyarakat, hidup di tengah-tengah gereja, hidup di tengah-tengah keluarga dengan membawa damai sejahtera, saudara telah menunjukkan kasih Allah bagi dia. Melalui damai sejahtera, melalui kenyamanan yang saudara berikan bagi di antara komunitas itu, saudara sedang mengajak dia kembali untuk menikmati damai sejahtera dari Allah yang saudara miliki. Dan ini yang ini prinsip kita, saudara-saudara. Karena itu kita harus tahu tujuan hidup kita. Kalau Allah datang memberikan damai sejahtera, kita terima damai itu, saudara-saudara. Sebagaimana waktu Yesus bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya yang berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Eurene, artinya bahwa damai itu telah kita terima dan hari ini kita masih terima, saudara-saudara. Karena itu damai yang Yesus berikan kepada kita, yuk mari kita bagikan. Mari kita bagikan. Kita bagikan kepada mereka yang butuh juga. Dan percayalah, Roh Kudus bekerja bagi mereka. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, bagi setiap kita yang menikmati damai sejahtera Allah setiap hari, damai sejahtera yang Yesus sudah tawarkan, yang sudah Tuhan Yesus berikan setiap hari kepada kita, baik dalam pribadi kita dan keluarga kita, mari bagikan kembali. Mari bagikan gitu, transfer bahwa Yesus Kristus masih mengasihi semua orang. Tunjukkan bahwa Yesus Kristus juga Allah sangat mengasihi orang lain. Maka kita perlu terbeban untuk memberitakan damai sejahtera, memberitakan Injil bagi dia. Tuhan Yesus dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Sekali lagi, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, marilah kita menikmati damai sejahtera Allah. Marilah kita bagikan itu. Sebab ketika kita membagikan itu lewat perbuatan kita, lewat kebaikan kita, lewat perbuatan kita, maka saudara sedang membagikan firman Allah, memberitakan Injil bagi setiap orang yang memerlukannya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari ini, kebaikan saudara, waktu yang saudara berikan. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bekerja, selamat pagi. Shalom.